بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. ولا يشكنك في الوعد ولا يشكنك في الوعد وعدك. ولا يشكنك في الوعد. Kita baca syarah Ibnu Athaillah dulu. Fil wa'di ay wa fil wa'di alladhi wa'adaka bihi maulaka Janganlah sekali-kali membikin ragu akan engkau pada apa yang dijanjikan kepadamu oleh Allah. Fi manamin, baik dalam tidur, yakni mimpi, au ala lisani qalbika, atau melalui lisan, melalui omongan yang timbul di dalam hatimu, au bi ilhamin rahmaniyin, atau dengan ilham dari Allah yang bersifat rahman. Adamu wuqu'il mau'udi, oleh tidak terjadinya apa yang dijanjikan. Bikauni dzalika, adalah yang demikian itu. Adalah yang demikian itu. Wajhatun, satu jalan, minat ta'arufi, fala af'ala minhuma, fala tas'al minhuma, ankul wa amaluka. Idza futiha laka wajhatan minat ta'arufi
fala tas'al ma'aha anqul imtana al-himmata bi fathil hamzah anqul ya. Wa amaluka i'lam annal masalika dzalika idza futiha laka wajhatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha anqul amaluka ay amaluka i'lam annal masalika la budda lahu fi mulukihi min kasratil a'mali liyaqta'a aqabatin. Artinya, janganlah sekali-kali membikin ragu akan engkau di dalam janji yang telah dijanjikan kepadamu dengannya oleh Allah. Baik janji itu fi manamin dalam mimpi, aw ala lisani malakin atau melalui pembicaraan malaikat, yakni malaikat ngomong dengan hatib suara yang tanpa rupa, aw ala lisani aw bi ilhamin atau dengan ilham langsung Allah berikan itu dalam hatimu. Adamu uqu'il maut, oleh ketiadaan terjadinya yang dijanjikan. Wa in ta'ayyana, dan jika tertentu zamanuhu, waktunya. Li'alla yakuna dzalika, agar tidak menjadikan semua itu qadhan, mencidrahkan, ala basiratika, atas mata hatimu. Ala basiratika, atas mata hatimu. Faman wa'adahu maulahu syai'an, penjelasannya, barang siapa yang Allah janjikan sesuatu kepadanya, wa in kana muayyanuz zaman, jika ada janji itu tertentu zamannya, itu summa lam yaqa, kemudian enggak terjadi janji itu, dzalikal maut, tidak terjadi yang dijanjikan itu, fala yambagi, maka tidak sayugianya, tidak layak, tidak boleh bahwa engkau meragukan akan dia yang demikian itu fi sidqi wa'di rabbih, meragukan dalam kebenaran janji Tuhannya. Li jawazi ayyakuna, karena boleh jadi terjadinya janji itu adalah mutlak ala asbabin, atas beberapa sabab, wasyurutin, dan atas beberapa syarat, wasta'samal haqqu, dan menentukan pilihan atau mengutamakan oleh Allah Ta'ala bi'ilmiha, dengan mengetahuinya akan janji itu, dunal abdi, tidak kepada hamba, li hikmatin, karena hikmah, yuridu biha, yang Allah kehendaki dengan hikmah itu, yaksimu ma yaqa'u li ba'dil awliya, yang Allah membagi atas sebagian wali-walinya, ayyasbira, untuk bersabar atasnya, wa yuhassila fi hadzal maqam, dan menghasilkan maqam ini. Ya, kada seperti itulah. Ya, thumma la yuhsalu
kemudian tidak dihasilkan fayaqa'u ba'dul arifin, maka terjadi kepada sebagian orang arif, al-arif, sebagian manusia di dalam i'radihim, berpalingnya mereka daripadanya, wa ma waqa'a, dan apa yang terjadi lahu baginya, sallallahu alaihi wasallam, pada kejadian Hudaybiyah, ya, min akhbarihi, yaitu Allah kabarkan kepada Nabi dan kejadian Hudaybiyah, dan kepada dihabarkan pada sahabat bil fathi, dengan kemenangan, menaklukkan Mekah. Tapi walam yahsul bidzalika am, enggak terjadi pada tahun itu, bal amun ba'dahu, ama ba'dahu, dan terjadi pada tahun sesudahnya. Wa idza khatara, apabila terlintas oleh orang yang murid yang menghendaki jalan Allah, khatirun, satu lintasan, walam yahsul, dan tidak menghasilkan dengan yang dituntutnya, la yang bagi ayasuka, tidak layak dia meragukan di dalam apa yang dihasilkannya, apa yang di dalam hasilnya atau memperoleh yang dijanjikan. Bal yang bagi, tetapi sayugyanya dia mengetahui akan qadrahu, akan ukurannya, ya, wa yata'addabu, dan dia tahu, dan dia beradab bersama Tuhannya, wa yaskunu ilaihi, dan dia mententramkan ilaihi, kepada Allah, fima wa'adahu, pada apa yang dia dijanjikan itu, wala yasukkaka, dan janganlah membuat ragu akan engkau pada yang demikian, wala yatazalzalu, dan tidak bergoncang i'tiqadnya dari apa yang seperti itu, fahuwa arifun, kalau dia lakukan itu niscaya dia orang yang arif billah. Wallahu a'lam. Ya. Ini masalah kita. Kadang-kadang Allah menjanjikan sesuatu kepada hambanya melalui mimpi. Kayak Allah menjanjikan kepada Nabi dan sahabat kemenangan Mekah pada hari Hudaybiyah. Nyatanya enggak hasil. Terjadinya tahun depan, bukan tahun itu. Itu langsung Allah wahyukan kepada Nabi. Yang kedua, kadang-kadang janji itu Allah wahyukan melalui mimpi. Kayak dijanjikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Hai anakku, saya bermimpi, saya mendapat wahyu dalam mimpi disuruh sembelih engkau. Ini wahyu menyembelih adalah melalui mimpi. Fandur madza tara. Telitilah, periksalah bagaimana pendapatmu tentang perintah ini. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menjawab, ya abatif al-matu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Hai ayahku, silakan lakukan perintah Allah yang engkau dapat dalam mimpi, dan insyaallah engkau dapatkan saya menjadi orang yang sabar mendapat perintah itu. Ini yang Allah janjikan adalah melalui mimpi. Kadang-kadang melalui ilham. Kayak Allah ilhamkan kepada sebagian aulia. Ini saya dengar dari kakek saya bahwa zaman Habib Kuncung, tiba-tiba Habib Kuncung naik ke loteng, naik ke atas, dia kencing dari atas. Ya, kita nggak tahu nih apa maksudnya kencing. Nyatanya dia kencing dari atas,
menyiram kebakaran di kampung lain. Menyiram kebakaran. Ini kan nggak masuk akal kita. Tapi ini ilham, dilakukan oleh berkunjung. Sehingga setelah dia kencing, selesai kencing, itu kebakaran di kampung lain padam. Ini ilham. Ya. Nah, makanya kadang-kadang kalau ada ilham kepada wali, ada ilham kepada orang yang Allah cintai, aulia, kita nggak boleh menentang. Karena ada hadis mengatakan man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang musuhi waliku, sungguhnya dia adalah sudah menantang perang dengan aku. Jadi kalau orang musuhin wali Allah, itu perang sama Allah, bukan perang sama walinya. Nah, ini yang dikatakan bila seorang wali mengerjakan suatu atas ilham Allah, jangan kita tentang. Kita ridho, kita terima, kita husnudzon, karena dia dapat perintah ini dari Allah melalui ilham. Makanya Allah katakan, yang musuhin waliku, dia berarti berperang dengan aku. Karena tidak ada seorang yang ingin dekat kepada Allah ila bi'ada'il faraidi was sunan. Ma taqarraba abdun ilallah illa bi'ada'il faraidi was sunan. Tidak ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah melainkan hanya dua jalan. Menunaikan yang fardu, was sunan, menunaikan yang sunnah. Kita kerjakan apa yang fardu, itu berarti kita sudah mengerjakan perintah Allah yang mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, kerjakan sunnah. Jadi sepanjang kita kerjain fardu, mengerjakan sunnah, kita dekat sama Allah. Bahkan Nabi katakan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku dekat kepadaku dengan sebab selalu kerjain sunnah. Dari pagi, siang, sore, malam sampai tidur, sunnah yang dilakukan. Baik berzikir, baik sholat, baik dia mengajar ilmu dan lain sebagainya. Hatta uhibbahu, dia kerjain sunnah dari pagi sampai sore sepanjang hidup sampai saya cinta kepadanya. Kalau orang kerjain sunnah nggak berhenti-berhenti, ini nanti datang kecintaan Allah. Kapan datang? Ini nggak ada yang tahu. Hanya tandanya Allah bilangin, idza kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau umpama saya cinta kepada hamba, jadilah hamba itu mendengar. Kuntu asma'u, kuntu adalah saya pada pendengaranku. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Saya ada di telinga yang dia dengar. Kalau orang sudah dicinta Allah, yang didengar itu adalah perintah Allah. Yang dengar adalah kewajiban Allah. Nah, jadi berarti kalau orang sudah cinta, yang dia dengar adalah kecintaan Allah. Dia dengar ngaji, itu yang Allah cinta. Dia dengar kitab, dia dengar Quran, cinta Allah. Wa idza kuntu wa idza ahbabtu kuntu sam'al ladzi yasma'u bihi. Kalau dia ini saya cintai, apa yang dia dengar itulah yang mendengar dari saya. Jadi seolah-olah yang dia dengar adalah perintah Allah. Yang dengar adalah kehendak Allah, bukan kehendak nafsunya. Nah, ini yang dikatakan bahwasanya orang dekat dengan Allah ibadah, kerjain sunnah sampai Allah cinta kepadanya. Kalau ada cinta, yang didengar adalah seperti dia dengar dari Allah langsung, yang dia bicara itu bicara dari Allah. Semua kerjaan bukan kerjaan dia, kerjaan Allah. Dalam tasawuf namanya syuhudul minnah, menyaksikan karunia Allah. Saya ngaji bukan punya saya, bukan kekuatan saya, kekuatan Allah. Saya ngaji sehat dari Allah.
ada waktu dari Allah, semua dari Allah. Saya nggak punya apa-apa. Itu syuhudul minnah. Semua yang dikerjakan, yang didengar, yang dia tahu adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan dirinya. Ini tanda Allah sudah cinta kepada hamba. Wa idza sa'alahu sa'alani itu kalau diminta saya kasih. Dan kalau umpama dia berlindung saya lindungin. Nah, itu tanda kecintaan Allah apabila kita selalu ngerjain apa yang diperintah Allah, yang fardu dan sunnah. Nah, ini yang dikatakan bahwasanya kita bekerja, beramal bukan kekuatan Allah, kekuatan kita. Bukan kekuatan kita, kekuatan Allah. Karena minnah semua dari Allah, bukan kekuatan kita. Ya. Ya. Nah, kemudian di Syarah Syarqawi dikatakan oleh musannif, ya, wadzalika mislu wujudil ittirabi. Yang dimaksud jangan ragu terhadap apa yang kita kerjakan. Kalau memang yang Allah janjikan belum terjadi, jangan ragu. Kenapa? Qala Allah Ta'ala, Qala Allah Ta'ala, may yujibud muttarra idza da'ahu fid du'a. Siapakah yang memperkenankan orang yang terdesak dalam permohonannya, orang yang terdesak dalam permohonannya, tidak lain adalah Allah. Wal ittirar artinya la yasfaquhu al abdu minal la yasfaquhu, tidak merasa senang hatinya di dalam permohonan yang dia itu sesudahnya, ya, bisa babi hada, ya, dengan sebab ini. Jadi dia selalu mohon kepada Allah untuk memberikan apa yang dia minta. Ini kalau dia minta kepada Allah, dia yakin dan tidak ragu apa yang diminta Allah akan kabulkan dia. Nah, ini yang dikatakan janganlah membuat ragu kepadamu bila Allah janji satu janji dan tidak datang janji itu. Nih, jangan bikin ragu, karena innallaha mujibun muttallah. Allah akan perkenalkan orang yang terkena desakan kebutuhan. Nih. Ya. Wallahu a'lam bishawab.